Meneladani kisah Nabi. Nabi apa, Bu? Nabi Ibrahim. Dua, Bu? Ya. Kenapa banyak kali, Bu? Aku gak mau ya banyak. Tapi nanti kita pelajari mereka berkaitan ya. Ya, Bu. Nah, sebelumnya ada hubungannya, Bu. ya, nah sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah kalian semua tahu berkurban itu apa? Tahu, Bu. Karena Ibu pernah berkurban? Belum. Mama, apa pernah orang di kampung, Bu? Iya. Dagingnya dibagi ke kami. Iya, benar. Nah, jadi anak-anak Ibu pernah berpikir nggak asal usul berkurban itu bagaimana? Nggak tahu, Bu. Dari kisah Nabi. Tahu. Benar. Ibrahim, Bu. Ibrahim dan Ismail. Yang beli anaknya, Bu. Ya, nah sebelumnya Ibu nanya Nabi Ibrahim ini memiliki berapa istri? Ada yang Ada lima. Ya. Oh, lima, dua. Sini deh, biar masuk. Oh, ayo kita dua. Kena duduk. Harus menunggu. Siapa istri pertama dari Nabi Ibrahim? Sarah. Ya, Siti Sarah. Jadi Nabi Ibrahim ini memiliki istri pertama yang bernama Siti Sarah. Nabi Ibrahim ini dianya sangat mengharapkan dan menginginkan seorang anak, yang mana dari Siti Sarah ini belum bisa memberikan anak pada saat itu. Jadi Nabi Ibrahim ini dia selalu berdoa kepada Allah. Kemudian Siti Sarah ini mengetahuinya dan Siti Sarah ini mendekatkan Nabi Ibrahim kepada budak yang bernama Siti Hajar. Yang mana kemudian Nabi Ibrahim ini menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar anaknya Nabi Ismail. Ibunya dia Nah, kemudian Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dikaruniai seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Ibu sudah belajar ya di rumah? Udah, Bu. Diceritakan nenek. Buyut, Bu. Ceritakan nenek kalau lagi di rumah nenek. Nenek suka cerita. Nenek ngomongnya kayak gitu. Nah, setelah kelahiran Nabi Ismail, setelah beberapa bulannya, Ya. kemudian Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk membawa istri keduanya yaitu Siti Hajar dan putranya ke Mekah. Kenapa ada yang tahu? Enggak tahu. Karena Allah tuh melihat bahwasanya istri pertamanya Siti Sarah itu cemburu akan kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim itu membawa istri keduanya dan putranya ke Mekah. Yang di sana itu sepi, tidak ada apa-apanya. Dan kemudian Nabi meninggalkan istri keduanya dan putranya itu di salah satu pohon. Di satu pohon. Ada yang tahu pohon apa? Pohon. Gak tahu, Bu. Dauha. Pohon dauha. Apa, Bu? Pohon dauha. Catat. Dan catat ya, nanti ditanya nih. Pohon apa, Bu? Pohon dauha. Tulisannya, Bu. Dauhal. Dauhan. Ada, Bu. Nah, kemudian tapi Nabi itu tidak tega meninggalkan istri dan anaknya. Yang mana kan anak satu dia. Siapa pun nggak bakal tega kan meninggalkan anak dan istrinya. Nggak bakal tega meninggalkan orang yang kita sayang di suatu tempat yang mana tempat itu sepi, tidak ada apa-apa. Iya, Bu. Nah, tapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim ini percaya bahwasanya Allah itu tidak akan meninggalkan istri dan putranya di situ sendirian. Iya, Bu. Dan kemudian Nabi itu
Nabi Ibrahim ini kangen dengan istri dan anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim ini dianya meminta izin kepada istri pertamanya untuk datang ke Mekah menjumpai Siti Hajar dan putranya. Siapa tadi putranya? Ya. Nah, betapa terkejutnya Nabi ketika ia sampai sana melihat Mekah itu sudah ramai, yang tadinya sepi sekarang sudah ramai oleh penghuninya. Oh, berarti Mekah ramai semenjak datang Nabi Ismail ke sana, Bu. Ya, kemudian Nabi Ibrahim itu dianya beristirahat di sana, beristirahat sejenak. Nah, ketika Nabi Ibrahim ini beristirahat, dia mendapat perintah lagi oleh Allah, yang mana perintahnya itu untuk menyembelih Nabi Ismail, untuk menyembelih putranya. Iya, Bu. Dapat Dari dari Allah Allah perintah. perintah. Tetapi Nabi Ibrahim bermimpi atau gimana? ya, Nabi Ibrahim ketika beristirahat dia bermimpi mendapat perintah Allah. Kemudian tapi Nabi Ibrahim ini tidak langsung melaksanakannya. Dia merasa gelisah. Masa iya sih dianya memotong putranya sendiri, yang mana itu merupakan putra satu-satunya. Nah, kemudian dia tidur kembali. Pas dia tidur kembali, dia bermimpi dengan mimpi yang sama untuk menyembelih putranya. Ya kan di situ Nabi Ibrahim ini merasa gelisah. Kemudian Nabi ini berwudu dan kemudian tidur kembali. Ya, Bu. Setelah dia tidur kembali, dia mimpi yang sama, diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya. Siapa putranya tadi? Ismail. Diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Karena mimpi ini sudah berulang dan sama, akhirnya Nabi Ismail ini melaksanakannya dengan memanggil putranya dan membicarakannya. Kemudian betapa terkejutnya Siti Hajar bahwasannya Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya. Yang pada saat itu Siti Hajar ini menangis dan memeluk putranya. Keesokan harinya Nabi Ibrahim ini membawa Nabi Ismail ke sebuah bukit untuk dilaksanakannya perintah Allah tersebut. Bukitnya namanya bukit apa, Bu? Nah, Safa Marwah. ya, bukit Safa Marwah. Semuanya ingat ya bukit apa tadi? Safa Marwah. Ya, nah, yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim itu tidak tega menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim itu menunduk wajah Nabi Ismail. Nah, ketika akan disembelih, turunlah malaikat Jibril, yang mana menyampaikan wahyu untuk menggantikan Nabi Ismail dengan apa yang tahu? Dengan buah. Ya. Nah, kemudian malaikat Jibril pun berkata bahwasannya nanti dagingnya ini akan dibagikan kepada rakyat miskin. Nah, sampai sini apakah anak semua paham? Paham, Bu. Jadi dengan memotong domba tadi itulah yang disebut dengan berkurban dan merupakan ketakwaan Nabi Ibrahim tadi kepada Allah. Nah, apakah sampai sini anak paham semua kan? Sudah. Jadi kalau ibu tanya kembali sudah tahu? Tahu, Bu. Oke, kalau sudah tahu ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok ya. Iya, Bu. Nah, kelompok Fadilah dengan Zahra dengan Roda itu kelompok pertama, Sinta dengan Amel dan Suci kelompok kedua. Di sini ibu punya materi yang akan kalian kerjakan bersama kelompoknya, tidak boleh menyontek kelompok lain. Baik, Bu. Nah, apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Jika sudah selesai, ibu ambil kembali ya. Ya, Bu. Nah, sekarang ibu akan membagi ke kalian soal evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian kerjakan dan kumpulkan besok pagi kepada ketua kelas ya. Ya, Bu. Ya, itu dengan Fadila ya. Kemudian anak-anak TK
Ismail saat itu sedang kehausan, yang mana ibunya berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya, beri tepuk tangan untuk Roda. Baik, baik. Berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa semayat. Namanya diangkat. Baik. Sebelum pulang, nanti semuanya menunggu orang tuanya dulu ya, jangan pulang sendirian. Semuanya dan sampai rumah salam kepada orang tua dan kakek, nenek, semua yang ada di rumah ya. Ya, Bu. Jangan lupa membantu ibu di rumah untuk beres-beres. Ya, Bu. Semuanya paham kan? Iya, paham, Bu. Oke, mengakhiri.